Halo, Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 7C. Terima kasih Grady, Kenneth, Brilia, Frederica, terima kasih sudah dengan segera menyalakan kamera. Mister berharap ada anak-anak yang lain juga bisa segera ya untuk dapat beri respon dan bisa segera menyalakan kamera. Dan jika ada kendala, tentunya kalian bisa menginformasikan kepada Mister. Ya, terima kasih Cecia. Ya, Naomi, terima kasih. Bagaimana Naomi? Sudah sehat? Puji Tuhan sudah bisa. Weh, luar biasa. Nggak ada Naomi, kelas kelihatannya kurang berwarna. Jadi Naomi ini memberi warna juga ya. Setiap kalian pastinya punya warna-warna tersendiri. Jadi ketika lengkap seperti ini, ya kelas jadi berwarna, kelas lebih hidup ya. Terima kasih Cecia, Kelvin, Guswin, terima kasih ya sudah dengan segera menyalakan kamera. Sekali lagi, jika ada kendala, kalian bisa menginformasikan tentunya kepada Mister ya. Baik, tanpa berlama-lama sebelum kita mulai segala aktivitas pembelajaran kita, ya kita akan bersatu dalam doa. Mari anak-anakku yang ada di rumah, siapkan sikap kita, hati kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat anugerah, kesempatan di mana pada pagi hari ini Tuhan kami bisa menikmati nafas kehidupan yang baru itu semua karena campur tangan-Mu, karena begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami masuk untuk melaksanakan proses pembelajaran Tuhan, kiranya Kau selidiki setiap hati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami, meresponi setiap nilai-nilai pembelajaran yang kami pelajari. Terlebih Tuhan dalam proses pembelajaran kewarganegaraan pada pagi hari ini, kita masuk dalam proses bab yang baru terkait dengan kerjasama, mampukan setiap kami Tuhan untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang-orang sekitar kami. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di kelas 7C Tuhan, dalam kesehatan mereka, kecerdasan mereka Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun atas anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami sambut aktivitas pembelajaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Ya, Mister akan absen kalian ya. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa sebut hadir. Oke. Ya, Mister awali dari absen pertama. Absen pertama ada Brilia. Halo, Brilia. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Cecia. Mister. Oke, lalu ada David. Hadir. Baik, lalu ada Erina. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Excel. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Frederica. Oke, baik. Nah, kelihatannya ada gangguan ya. Terima kasih Frederica. Lalu ada Harrison. Halo Harrison. Oke, kita lewati dulu. Kemudian ada Ide Bagus. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Kearney. Halo Kearney. Oke, kita lewati Kearney dulu. Kemudian ada Kelvin. Hadir. Baik, kemudian ada Marvel. Hadir. Baik, kemudian ada Grady. Hadir. Baik, setelah itu ada Naomi. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Kenneth. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Sifra. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Brina. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Queen. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Vanessa. Eminya izin, Mister, ada kegiatan di luar rumah. Oke, baik. Terima kasih Kenneth sudah menginformasikan ya. Kemudian ada Wina. Hadir, Mister. Oke, baik. Terima kasih, Nak. Oke.
Sekali lagi Mister ucapkan banyak terima kasih bagi anak-anak kelas 7C. Kalian luar biasa ketika Mister mengabsen, kalian memberi respon dengan sangat baik. Ya, sesuai dengan pembelajaran kita ya, kita sudah akhiri di babnya yang pertama tentang keberagaman. Di mana bab yang pertama ini berkaitan dengan kisi-kisi kalian. Ya, jika kalian perhatikan kisi-kisi kalian bicara tentang keberagaman. Jadi kalian hanya fokus saja bicara tentang keberagaman. Nanti Mister akan sampaikan lebih jelasnya terkait hal tersebut. Ya, jadi kita akan masuk dulu di babnya yang kedua. Bab selanjutnya bicara tentang kerjasama. Ya, jadi di mana jika bicara tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, tentunya kita sudah pernah melakukan hubungan kerjasama. Benar tidak? Ada yang bisa beri contoh kerjasama seperti apa yang pernah kalian lakukan? Coba. Berikan contoh. Silakan Wina. Kerjasama dalam melaksanakan piket kelas. Kerjasama dalam melaksanakan piket kelas ya supaya pekerjaan bisa cepat selesai. Oke, selain dalam piket kelas, hubungan kerjasama seperti apa lagi yang pernah kalian lakukan? Baik, terima kasih Kenas. Ya, luar biasa. Kerjasama dalam tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tentunya ini sangat familiar, ini sangat sering kalian lakukan ya. Di mana Bapak Ibu Guru kalian ketika memberikan tugas ya untuk dikerjakan secara bersama-sama, yaitu adalah tugas kelompok ya dilakukan oleh rekan sekelompok kalian. Ya, memiliki tujuan tertentu. Ada yang tahu tidak? Tujuan dari kerja kelompok itu apa sih? Tujuan dari kerja kelompok, tujuan dari kerja sama lah. Nah, coba menurut pendapat kalian sendiri. Seseorang yang melakukan hubungan kerjasama atau melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama memiliki manfaat. Ya, manfaatnya apa? Ada yang tahu? Mister tanya dulu, lebih cepat mana pekerjaan yang diselesaikan sendiri atau bersama-sama? Oke, baik. Terima kasih, Kenas. Ya, pekerjaan menjadi lebih ringan dan efisien karena dikerjakan bersama-sama. Ya, pekerjaan bisa cepat selesai. Intinya apa yang disampaikan Kenas, bisa cepat selesai dan mudah diselesaikan karena kita bukan hanya berpikir sendiri, tetapi kita juga mengandalkan pemikiran teman-teman kita di dalam satu tim, di dalam satu kelompok. Itu sehingga pekerjaan bisa cepat selesai. Pekerjaan bisa diselesaikan dengan sangat baik, dengan sangat cepat, ya, karena dibantu oleh gagasan pemikiran dari teman-temanmu. Itu manfaat dari kerjasama. Ya, kita lihat ya penjelasannya. Kalian bisa perhatikan. Iya. Dimana jika kalian perhatikan ya anak-anak, ini adalah materi kita yang baru di bab 2. Bicara tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ya, bicara kerjasama tidak lepas dari jati diri bangsa Indonesia. Tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Yaitu apa? Ada yang tahu tidak? Jika dikaitkan kerjasama dengan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu semangat apa di dalam Pancasila itu? Ada semangat apa? Jika dikaitkan hubungan kerjasama dengan dasar negara kita Pancasila, ada semangat, ada nilai-nilai apa saja? Coba berikan pendapatmu. Di semester 1 kalian sudah terima materi perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai apa saja yang kalian dapatkan dari para tokoh pada waktu itu untuk merumuskan, untuk menyusun dasar negara kita? Ada nilai semangat apa?
kata tersebut sangat sering kita dengar. Selain toleransi, terima kasih Wina. Selain musyawarah, terima kasih Brina. Ada semangat apa? Selain toleransi dan musyawarah. Ada semangat apa? Mereka lo saling bahu-membahu. Selain keadilan. Ada semangat apa di dalam hubungan kerjasama jika kita kaitkan dengan dasar negara kita? Semangat 45. Oke, terima kasih. Tetapi ada semangat yang paling sering kita dengar. Hampir mendekati Wina. Ya, persatuan dan kesatuan hampir mendekati. Ada semangat apa? Jika kita kaitkan hubungan kerjasama dengan dasar negara kita, di mana nilai dasar negara kita mengandung nilai kerjasama juga. Di mana kata lain dari kerjasama? Selain patriotisme. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kalian, Mister senang, kalian ada usaha untuk memberikan pernyataan. Ya. Baik, luar biasa 7C. Coba, ada semangat apa? Di depannya, untuk kata tersebut, depannya hurufnya G. Apa itu? Iya, terima kasih Brina. Ada semangat gotong royong. Ya, jika kita lihat ya semangat gotong royong berarti ada semangat kerjasama di dalamnya. Ya, di mana para pendiri bangsa kita, perumus dari dasar negara kita menjunjung tinggi ya semangat gotong royong karena di dalam Pancasila mencerminkan semangat itu sendiri. Ya, jadi jelas ya. Dijelaskan lebih lanjut. Ya, kalian bisa perhatikan lagi di mana di sana di bagian pertama kalian bisa lihat anak-anakku. Ya. Di bagian pertama, bagian A, bicara tentang hakikat dari kerjasama. Kerjasama yang kita pelajari saat ini ya merupakan komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memahami. Ingat ya anak-anak, setiap warga negara tanpa adanya terkecuali. Ya, setiap warga negara harus memahami makna kerjasama agar mengetahui maksud, tujuan, dan arti penting dari kerjasama itu sendiri. Ini sangat penting, ya, karena sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami maksud hubungan dari kerjasama. Ingat, konteks kerjasama bukan hanya melakukan suatu aktivitas secara bersama-sama, tetapi ini bisa dikaitkan dengan berbagai macam hubungan kita di tengah keberagaman yang ada. Kalau saat ini bangsa kita mudah sekali terpecah belah oleh karena isu-isu yang menyangkut SARA, berarti tugas seluruh masyarakat harus mampu bekerja sama dengan umat beragama lain untuk bisa menenangkan, memberikan ceramah, khotbah yang teduh supaya kehidupan kita, kehidupan sosial kita bisa berjalan dengan aman, dengan tentram, damai dan harmonis. Itu. Jadi hubungan kerjasama ini bukan hanya menyangkut aktivitas fisik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bersama, tidak saja, tidak itu saja ya. Bisa kita kaitkan dengan berbagai macam kerjasama dalam aspek kehidupan lain. Ya, sesuai dengan judul di bab kita yang kedua, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bukan hanya satu bidang, tetapi berbagai. Berarti bukan hanya satu, bermacam-macam bidang kehidupan. Ya, dijelaskan lebih lanjut. Di bagian pertama, kita bisa perhatikan di sana, di mana makna kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan bersama ya antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi jelas ketika Bapak Ibu guru kalian memberikan tugas kelompok di mana kalian dibagi untuk bisa masuk di setiap kelompoknya dengan tujuan kalian membaur, kalian
belajar menghargai di dalamnya. Kemudian kalian berani berpendapat oleh teman-temanmu. Ya, untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu ya intinya di situ. Ya, memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Di mana pada masa lalu kerjasama identik ya anak-anak dalam usaha perdagangan. Dan pada masa sekarang kerjasama berkaitan dengan semua bidang seperti bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan maupun juga dalam agama. Itu semua membutuhkan hubungan kerjasama dari antar pihak satu dengan pihak yang lain. Ya. Oleh sebab itu, kalian bisa perhatikan di sana ya bahwa kerjasama dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan tujuan bersama. Ya, kalian bisa perhatikan gambar di depan layar monitor kalian masing-masing ini ya anak-anak, di mana jika kita lihat dan kita rasakan ya bagaimana perasaan kita jika lingkungan di mana kita tinggal, kondisi fasilitas jalannya rusak. Tentunya tidak mengenakan. Tentunya aktivitas kita sangat terhambat dan terganggu karena jalannya rusak. Ya, itu terjadi di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mengupayakan untuk memperbaiki jalan tersebut dan memberdayakan setiap warga masyarakat untuk menyelesaikan proyek pengerjaan jalan seperti di depan layar monitor kalian ini. Ya, dengan tujuan apa? Memperbaiki akses sehingga kita bisa mudah untuk melaksanakan setiap aktivitas keseharian kita. Ya, ini untuk mencapai tujuan bersama ketika seseorang melakukan hubungan kerjasama. Ya, dijelaskan lebih lanjut. Selain diartikan ya sesuai bidang terkait, para ahli juga mengemukakan, menyampaikan pendapat mereka masing-masing mengenai pengertian dari kerjasama. Di mana beberapa pengertian kerjasama menurut para ahli sebagai berikut. Kita bisa lihat ya, ada beberapa ahli, ada beberapa pemikir di dalamnya yang menyampaikan terkait tentang kerjasama. Di mana yang pertama ada Anne-Marie Thompson dan James L. Perry menyampaikan bahwa kerjasama adalah suatu kegiatan yang punya suatu tingkat-tingkat yang berbeda. Dari mulai tahap koordinasi dan juga kooperasi hingga terbentuknya kolaborasi di suatu kegiatan bersama. Ini penjelasan menurut pakar bernama Anne-Marie Thompson dan James L. Perry terkait dengan kerjasama. Ya, dimulai dari koordinasi. Koordinasi itu bicara ya dengan lawan bicara, dengan teman, dengan partner yang akan kita ajak bekerja sama. Sehingga sampailah pada kolaborasi. Ya, duet bersama, melaksanakan aktivitas kegiatan tersebut bersama demi tujuan yang sama. Ya. Kemudian selain pendapat dari pakar di atas ya, dijelaskan di sini bahwa kerjasama di dalam perbedaan, usaha yang dilakukan oleh banyak orang ataupun kelompok ya dari latar belakang berbeda untuk mewujudkan tujuan yang sama. Itu maksud inti dari kerjasama di dalam perbedaan. Kita bisa merasakan, kita bisa melihat saat ini. Di dalam dunia pendidikan kita tidak kenal dan tidak boleh mendiskriminasi. Ya, semua sama di depan hukum karena undang-undang ya. NRI tahun 1945 mengatur setiap hak warga negara Indonesia. Dia punya kesempatan hak yang sama untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, kita belajar bersama-sama dengan teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Ya, untuk mewujudkan tujuan yang sama. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan ilmu pengetahuan, supaya kita memiliki keterampilan, di mana fungsi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kita dapatkan ketika kita belajar, ketika kita sekolah, untuk kita bisa bersaing di dunia pekerjaan nanti. Itu pada intinya. Oleh sebab itu mengapa Bapak Ibu guru kalian, kedua orang tua kalian selalu menghimbau, selalu mengingatkan, nak jangan lupa belajar, nak jangan terlalu banyak main handphone, jangan terlalu banyak main HP, main game, jangan. Waktunya belajar.
Fungsinya seperti itu. Kalian mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan informasi, memiliki keterampilan, supaya kalian nantinya ketika terjun di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, kalian bisa bersaing dengan lawan-lawan kalian. Itu. Ya, itu kenyataan yang terjadi di lapangan. Ya, selanjutnya menurut pakar selanjutnya, ya, ada ada penjelasan dari Muhammad Jafar Hafsah, ya, di mana kerjasama atau kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Itu saling membutuhkan dan saling membesarkan menurut pakar Muhammad Jafar Hafsah. Ya, terkait dengan kerjasama. Kemudian selanjutnya ada penjelasan dari M. Kusnadi terkait dengan kerjasama, di mana M. Kusnadi menyampaikan bahwa kerjasama adalah dua orang atau lebih yang melakukan aktivitas bersama secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target dan tujuan tertentu. Itu menurut M. Kusnadi, di mana seseorang melakukan hubungan kerjasama secara terpadu bersama-sama untuk mencapai suatu target atau tujuan tertentu yang ingin diraih, yang ingin dicapai. Itu. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Zainuddin. Ya, kalian bisa perhatikan. Menurut Zainuddin, ya, kerjasama adalah seseorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain atau sekelompok orang sehingga membentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan seluruh anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi norma yang berlaku. Ingat, bicara norma, materi kita yang kalian dapatkan di semester 1. Ya, norma bicara tentang aturan. Setiap kita ketika menjalin hubungan kerjasama, ya, menjalin hubungan di dalam kelompok, ya, untuk menyelesaikan tujuan, ya, tugas tertentu, tentunya harus disertai dengan norma aturan. Di dalam pengerjaan kelompok, di dalam hubungan kerjasama, ada aturan main di dalamnya, ada norma di dalamnya. Bukan berarti ketika kita bekerja sama dengan teman kita seenaknya sendiri bertindak. Ya, di dalam dunia pekerjaan tidak seperti itu. Ada aturan di dalamnya. Ya, kita belajar menghargai. Dimulai dari sekarang ketika Bapak Ibu guru kalian memberikan tugas kelompok. Di mana setiap kalian tentunya di dalam melaksanakan tugas kelompok pasti mendapati cara pandang, pola pikir yang berbeda dengan teman-teman di satu kelompok kalian. Pasti seperti itu. Ya, tetapi bagaimana upayamu, bagaimana sikapmu, bagaimana responmu ketika menghadapi tantangan seperti itu, ketika temanmu memiliki cara pandang yang berbeda dengan dirimu. Responmu seperti apa, sikapmu seperti apa, itu. Ya, ada aturan di dalamnya. Tugas kita ya mendengar, menghargai, dan jika belum mencapai titik temu, ya kita cari jalan keluar supaya bisa dilaksanakan. Ya, aturan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, menurut pakar dari Pamuji, ya, di mana kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang dinamis. Ada 3 unsur anak-anakku, ya, yang terkandung di dalam kerjasama, yaitu orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi, dan adanya tujuan yang sama. Ini 3 unsur yang terkandung di dalam kerjasama. Ada orangnya pertama yang melakukan hubungan kerjasama. Lah, selanjutnya ada interaksi. Tidak mungkin ketika kita memiliki teman sekerja terus kita diam-diam saja, membisu gini. Tidak mungkin. Pasti kita bicara, pasti kita ngomong, ngobrol. Ya, dan yang ketiga, setelah diskusi, setelah adanya interaksi obrolan itu,
Kita pasti punya target, kita pasti punya tujuan. Nah, di mana kita mengupayakan, kita melaksanakan supaya tujuan tersebut bisa terlaksana. Nah, itu hakikat unsur yang terkandung di dalam kerjasama. Satu cuplikan video pembelajaran untuk menegaskan kembali tentang kerjasama yang kita pelajari di bab 2 ini. Selamat menyaksikan. Ya, kalian sudah simak ya cuplikan video pembelajaran tadi ya, terkait dengan kerjasama. Jadi, mengapa manusia harus melakukan hubungan kerjasama? Supaya apa? Ketika kalian melihat video pembelajaran tadi dan beberapa penjelasan di dalam PowerPoint yang Mr. sampaikan tadi, kalian bisa menarik kesimpulan di dalamnya. Jadi mengapa manusia harus melakukan hubungan kerjasama? Karena apa? Disampaikan di dalam cuplikan video tadi, ya, agar hidup kita ya dapat memiliki arti buat orang lain. Ya, jadi Mister ambil contoh dari Mister saja begini. Ketika Mister memiliki informasi, pengalaman, pengetahuan meskipun tidak banyak, ya masih banyak kurangnya. Namanya manusia tidak bisa sempurna, ya ada batasnya. Ya. Di mana apa yang Mister miliki ini, ketika Mister tidak mau memberikan, tidak mau mengimpartasikan kepada setiap kalian, tentunya ilmu, pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang Mister miliki tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Ya. Jadi harus disampaikan, harus mengajar, harus mendidik supaya ilmu yang Mister miliki bisa berguna, bisa memberikan dampak yang baik bagi banyak orang. Dan ketika mau mengajar, mau memberi, mau mengarahkan, ilmu itu akan semakin bertambah. Ibarat pisau. Nah, kita ambil contoh mudah lagi. Ibarat pisau. Kalian tahu pisau kan? Alat dapur untuk memotong. Nah, kalau itu tidak pernah digunakan, apakah akan tajam seterusnya? Tentunya tidak. Akan dimakan oleh karat. Ya. Jadi pisau supaya bisa tajam harus diasah, digunakan, diasah, digunakan. Begitu juga ilmu, keterampilan yang kita miliki. Ya, harus belajar dan membagikannya, belajar lagi membagikannya. Itu baru berguna hidup kita. Ya. Seperti itu intinya. Ya, ketika kita memaknai suatu pelajaran ya. Saat ini bicara tentang kerjasama. Dijelaskan lebih lanjut. Kalian bisa perhatikan ya di sana, di mana kerjasama ya untuk mencapai suatu target membutuhkan bantuan, pertolongan orang lain ya untuk kita berada di posisi tertentu. Ya, berdasarkan uraian dan pendapat dari para ahli di atas yang sudah kita pelajari bersama, dapat ditarik kesimpulan anak-anakku bahwa kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Jadi jelas ketika kita menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain, tentunya kita tahu orang tersebut punya tujuan yang sama dengan saya. Begitu juga orang tersebut pasti punya pemikiran bahwa dia juga punya tujuan yang sama dengan saya. Sehingga saya yakin menjalin hubungan kerjasama dengan dia. Itu. Ya. Pada hakikatnya hubungan kerjasama adalah mendapatkan keuntungan yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang melakukan hubungan kerjasama tersebut. Ya. Mendapatkan keuntungan yang sama. Ya. Di mana sejarah mencatat ya, kerjasama sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada waktu itu masih bernama Nusantara, ya di mana bangsa kita masih berjuang ya supaya Indonesia bisa merdeka. Di mana sikap kerjasama dan rela berkorban menyertai perjuangan bangsa Indonesia demi meraih kemerdekaan. Ya. Kerjasama itu sudah ada, sudah dicontohkan dari zaman dahulu, dari zaman kerajaan, ya Majapahit. Zaman Nusantara, kemudian masuk di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, di mana bangsa kita
terjajah pada waktu itu. Ya, hubungan kerjasama sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita, oleh para pejuang, pahlawan yang rela gugur untuk kepentingan nasional. Mereka bekerja sama loh, angkat senjata berperang tanpa bertanya, agamamu apa? Sukumu apa? Enggak tanya itu mereka. Pokoknya kamu orang Indonesia, saya orang Indonesia. Kita ingin negara kita merdeka supaya anak cucu saya nantinya yang bernama Billy bisa merasakan kemerdekaan. Itu. Mereka berjuang. Nah itu yang mereka lakukan. Ya, supaya kita saat ini bisa merasakan, mengecap kemerdekaan itu. Ya, dijelaskan lebih lanjut. Di mana kerelaan berkorban. Ya, dan sikap kerjasama para pejuang bangsa menjadi bukti, sekali lagi, menjadi bukti bahwa perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, perbedaan agama, maupun perbedaan adat, tidak menjadi penghalang dalam mencapai cita-cita yang luhur. Di mana kalian sudah pelajari di bab pertama di semester 2 ini, ya bicara tentang faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Dan itu akan keluar di PTS nanti, di mana faktor-faktornya Mister sudah berikan penjelasan di PowerPoint, Mister sudah share untuk kalian supaya kalian bisa pelajari. Ya. Yang membuat kita beragam salah satunya adalah letak dari wilayah Indonesia itu sendiri. Di mana negara Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau yang membentang. Di mana setiap pulaunya didiami oleh masyarakat sehingga mereka mengembangkan tradisi dan kebudayaan mereka masing-masing. Itu yang membuat kita beragam. Itu yang membuat kita saat ini banyak memiliki perbedaan. Tetapi dijelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Di mana perbedaan baik agama, suku, adat, antar golongan, ras, bukan penghalang untuk kita dapat meraih cita-cita yang luhur. Di mana para pejuang bangsa Indonesia sudah menyerahkan tongkat estafet kepada kita, yaitu kemerdekaan. Mereka sudah memberikan kemerdekaan untuk kita saat ini. Dan tugas kita mengisi kemerdekaan itu. Ya. Dan mewujudkan cita-cita yang luhur. Apa sih cita-cita yang luhur itu, Mister? Kalian bisa perhatikan di mana sila kelima di dalam dasar negara kita. Dan itu juga tertuang di dalam undang-undang dasar kita. Bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia saat ini sudah merasakan keadilan sosial yang sama? Sudah merasakan belum menurut kalian? Coba satu anak boleh bicara langsung. Menurut kalian apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah merasakan keadilan sosial yang merata? Sudah merasakan belum? Coba. Berikan pendapatmu. Anak-anakku kelas 7C, berikan pendapatmu. Kalian boleh bicara langsung. Apakah masyarakat Indonesia saat ini seluruhnya sudah merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Cita-cita yang belum. Oke. Terima kasih Grady. Belum. Mungkin kalian perlu melihat contohnya seperti apa. Kita ambil contoh saja. Baru-baru beberapa tahun ini saja. Di masa pemerintahan Presiden Insinyur Joko Widodo. Ya. Bahan bakar minyak yang berada di Papua, yang berada di Irian Jaya, ya, bisa disamaratakan dengan provinsi-provinsi yang lain di wilayah Indonesia. Sebelumnya, harga bahan bakar minyak di sana 1 liter bisa mencapai 50.000. Sedangkan di sini 50.000 bisa dapat 6 liter. Nah, itu satu contoh di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum, masih berproses. Dan kita ambil contoh lagi. Kalian ketika bepergian keluar rumah dengan keluarga, kalian pernah mendapati di perempatan jalan, di persimpangan jalan ketika di lampu merah ada orang ngamen? Pernah tidak? Di perempatan Kargo sini. Kalau sore-sore rame. Mister tiap hari lewat kalau pulang sekolah, pulang dari renang, Mister lihat orang mau makan. Bayangkan di tengah pandemi, kita mau 2 tahun nih, ya, pandemi melanda bangsa Indonesia.
untuk makan sulit. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, di mana kekayaan alamnya melimpah ruah. Tetapi kekayaan tersebut masih dimiliki oleh beberapa kelompok saja. Belum bisa membaginya, belum mau membagi. Mereka hanya mementingkan perut sendiri. Ini loh, sikap egois dari manusia. Ya, dijelaskan dalam materi pembelajaran kita terkait tentang kerjasama. Mengapa kita dituntut untuk bisa bekerja sama? Supaya apa? Supaya hidup kita memiliki arti. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan perut kita sendiri, hidupmu tidak akan punya arti, nggak bisa memberikan dampak yang baik. Ya, oleh sebab itu berani membagi, berani mengasihi, berani memberi. Ya, jadi dampak yang baik bagi banyak orang. Inilah proses bangsa kita. Oleh sebab itu Mister berharap sekali anak-anak Mister di kelas 7C nantinya kalian akan tampil menjadi seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang punya karakter Kristus, pemimpin yang punya kasih, pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa dirasakan. Ini contohnya. Ya, dijelaskan sedikit lagi. Ya. Justru perdebatan tersebut menjadi kekuatan dalam mengusir ya perbedaan yang ada, menjadi kekuatan kita untuk bisa mengusir melawan penjajah sehingga kita bisa meraih kemerdekaan. Itu yang dilakukan oleh pejuang kita, orang-orang terdahulu kita, the founding father kita yang merumuskan dasar negara kita. Ya. Di mana jika kalian perhatikan, kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia harus diisi dengan berbagai kegiatan positif. Ya, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Jadi tugasmu kalau saat ini sebagai siswa dan siswi di SMP Tunas Daud berarti tugasmu mengisi kemerdekaan yang ada dengan cara belajar. Belajar yang baik. Untuk bisa apa? Membanggakan kedua orang tuamu. Mengharumkan nama bangsa dan negaramu yaitu Indonesia. Itu tugas kalian. Ya, kalau kalian sudah sadar bahwa saya sebagai peserta didik, ya sebagai anak-anak SMP Tunas Daud, bahwa tanggung jawab saya saat ini adalah belajar. Kalian tentunya akan bijak untuk mengatur waktu yang ada. Ya, bukan dihabis-habiskan waktunya untuk bermain game, untuk bersosial media. Ya, mempergunakan waktu dengan bijak. Ya. Dengan cara ya, selanjutnya dijelaskan di sana. Dengan cara menerapkan semangat kerjasama di dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional, cita-cita yang luhur itu bisa terwujud. Ya, dengan dilaksanakannya pembangunan nasional yang akan terwujud, ya, suatu cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil. Ini, di mana nilai-nilai keadilan sosial tertuang di dalam sila kelima dasar negara kita diingatkan, ya, untuk bisa tercapai dan dipertegas lagi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dalam alinea yang keempat, ya, tahun 1945 terkandung tujuan negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tugas negara, tugas kita bersama, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita ambil contoh lagi untuk poin yang pertama. Di mana beberapa minggu akhir-akhir ini, ya, Rusia menginvasi Ukraina. Ya, di mana di Ukraina juga terdapat warga negara Indonesia. Negara punya wewenang, negara punya tanggung jawab untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan cara apa? Pemberitaan kurang lebih 2 hari yang lalu, Mister lihat di televisi, pasukan khusus Angkatan Udara ditugaskan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia untuk bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Itu satu bukti bahwa negara tidak main-main untuk menjaga, untuk melindungi setiap warga negaranya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ya, dijelaskan di sana, memajukan kesejahteraan umum. Ini yang Mister berikan contoh tadi.
bahan bakar minyak pada waktu itu, dulu sebelum zaman Presiden Joko Widodo, masih ada ketimpangan, masih ada harga yang belum merata. Tetapi saat ini sudah merata. Dan masih tetap juga harus diperjuangkan supaya cita-cita yang luhur itu, tujuan negara itu bisa tercapai, kesejahteraan umum. Tidak lagi ada bangsa Indonesia, masyarakatnya yang susah untuk makan, susah untuk berobat, tidak boleh lagi. Ya, di mana kesehatan itu seharusnya dijamin ya oleh negara. Ya. Setiap warga negaranya harus dijamin kesehatannya, diberikan kesempatan untuk berobat ketika sakit, ya mendapatkan fasilitas pelayanan yang baik tanpa memandang kamu anak pejabat, kamu anak orang kaya atau tidak, tanpa melihat itu lagi. Ya, ketika dilihat warga negara Indonesia, layani dengan baik, maksimal. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini, ya di mana program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Tidak ada warga negara yang tidak sekolah. Semua harus sekolah. Ya. Tujuannya apa? Seperti yang Mister sampaikan. Mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan untuk bisa bersaing di dunia pekerjaan. Itu. Ya, untuk bisa mengembangkan potensi talenta yang kita miliki. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah tujuan negara kita, cita-cita yang luhur itu, yang harus terwujud semuanya. Tidak boleh, tidak ada yang tidak terwujud, semua harus diwujudkan. Itu sebabnya anak-anak SMP Tunas Daud, anak-anak kelas 7C, Mister berharap sekali, di mana ketika kalian besok tampil menjadi seorang pemimpin, ya, kalian bisa mengayomi setiap warga negara, ya, mengayomi masyarakat, bisa jadi contoh dalam ucapanmu, dalam tindakanmu, dalam tingkah lakumu. Itu firman Tuhan pun juga berkata. Ya, itu untuk penjelasan kita pada pagi hari ini. Meskipun belum selesai seluruhnya, ya, Mister akan menyampaikan terkait kisi-kisi supaya kalian memahami kisi-kisi kalian. Ya, kalian bisa buka kisi-kisi kalian. Ya, Mister akan menyampaikan di mana sekali lagi seperti di awal Mister sampaikan bahwa PTS nantinya, ya, di mana soal-soal yang Mister buat semua berkaitan dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, itu perlu kalian tandai. Jadi kalian bisa pelajari setiap materi PowerPoint yang Mister sudah berikan. Kalian bisa pelajari latihan-latihan soal, uji-uji kompetensi yang Mister sudah berikan kepada kalian. Tentunya setiap pembahasan kalian tandai mana yang benar. Di sana kalian bisa pelajari. Ya. Oleh sebab itu, tidak sulit ketika bicara tentang keberagaman. Ya. Contoh, Mister tanya dulu kepada Excel. Halo Excel? Halo, Mister. Ya. Mister tanya dulu. Jika bicara tentang keberagaman, keberagaman apa saja sih yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Coba sampaikan. Keberagaman budaya, Ya. provinsi, Ya. makanan. Oke, baik. Terima kasih Excel. Ya, keberagaman yang disampaikan Excel salah satunya adalah keberagaman budaya. Ya. Di mana budaya kita sangat beragam. Bukan hanya budaya, keberagaman suku, keberagaman agama, ras kita beragam, serta keberagaman antar golongan. Nah, dari situ kalian sudah memahami, kalian sudah tahu ya keberagaman apa saja yang kita miliki. Kemudian faktor apa saja yang membuat kita beragam, seperti yang Mister sampaikan tadi. Yang membuat kita beragam adalah di mana letak strategis dari wilayah Indonesia itu sendiri. Indonesia terdapat ya berada di lintas jalur ya
yaitu berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang Mister sampaikan di bab 1 kemarin. Ya, di mana sebagai lintas jalur perdagangan, ya, warga negara asing ketika berjualan berdagang, mereka melintasi Laut Indonesia. Mereka juga singgah ke negara kita untuk tinggal, untuk menikah, sehingga membuat kita beragam saat ini. Karena Indonesia kaya dikenal, ya, akan kekayaan alamnya. Nah, dari sana kalian sudah sangat memahami, ya, faktor-faktor keberagaman, dan kalian juga harus pelajari, ya, upaya-upaya yang kalian harus lakukan ketika diminta untuk dapat mencegah, ya, mencegah yang namanya konflik. Ingat, keberagaman yang kita miliki adalah suatu anugerah, ya. Tetapi jika keberagaman yang kita miliki tidak kita maknai dengan baik, keberagaman akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Akan timbul masalah dari keberagaman itu. Jadi upaya apa yang kalian bisa lakukan? Ya, kalian bisa pelajari seperti itu. Bisa dipahami anak-anakku kelas 7C? Beri responnya? Oke, terima kasih. Ya, Mister berharap sekali kalian bisa pelajari dengan sangat baik, ya, di mana semua Mister sudah berikan, ya, penjelasan, PowerPoint, materi, uji kompetensi, latihan soal sudah kita bahas semua. Dari situ kalian bisa pelajari sebagai pegangan kalian untuk dapat menjawab setiap soal-soal yang Mister berikan di soal PTS esok, ya. Jadi selamat belajar dengan baik, ya. Tetap tekun untuk kalian bisa menghasilkan tentunya nilai yang baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke? Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa anak-anakku. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami sudah menyelesaikan proses pembelajaran kewarganegaraan terkait dengan hubungan kerja sama Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan dapat dan mampu untuk dapat menjalin hubungan kerjasama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tentunya berbeda, memiliki keberagaman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan semangat dari toleransi itu Tuhan. Untuk kami bisa membaur, belajar bersama, sehingga terwujud kehidupan yang harmonis, aman, tentram di tengah-tengah bangsa kita. Dan sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu di kelas 7C akan mempersiapkan proses pembelajaran selanjutnya. Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Engkau berikanlah semangat antusias daripadamu, semangat belajar, daya juang yang tinggi daripadamu Tuhan. Sehingga mereka dapat semangat untuk mencapai cita-cita mereka Tuhan. Dan Engkau berkati setiap kesehatan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku kelas 7C. Kalian luar biasa. Jaga kesehatan selalu, ya, sebab pandemi belum selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oke, perhatikan baik-baik. Di situ tertera ada kalimat, Pak Doni adalah seorang peternak ayam. Ia memiliki persediaan makanan untuk ternaknya yang berjumlah 80 ekor ayam selama 25 hari. Pertanyaan yang pertama, jika Pak Doni menambah ternaknya menjadi 100 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam berapa hari? Yang kedua, jika ia menjual ternaknya sebanyak 30 ekor. Oke, kita buat diketahui. Diketahui yang pertama itu adalah Pak Doni punya 80 ekor ayam. Persediaannya, makanannya untuk 25 hari. Yang ditanya, yang A, bila ternaknya menjadi 100, berapa hari makanannya habis. Lalu yang kedua, jika dijual 30 ekor,
berapa hari makanannya habis. Kita akan hitung. Ya. Yang pertama, yang A. Dikatakan 80 ekor itu untuk 25 hari habis makanannya, ya. Sedangkan dia tanya ternaknya menjadi 100 ekor. Berarti bukan 100 ditambah 80. Ini bukan. Yang benar adalah langsung 100 karena ada ada kata menjadi. Artinya Miss Devi taruh di sini. Ini 100, ini X. Ya, sekarang perhatikan. 80 ke 100 ini bertambah. Kira-kira jika ayamnya bertambah menjadi 100, makanannya semakin cepat habis atau semakin lama habis? Semakin cepat. Semakin cepat, berarti ini harusnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Karena dua lambang yang berbeda, maka dia harus dibalik. Ya, yang kanan dibalik. Yang kiri dibalik boleh, Miss? Boleh. Salah satu dibalik, ya. 80 per 100 sama dengan X per 25. Berarti ini memakai berbalik nilai. Bukan senilai. Setelah itu kita kali silang. Oke, 100 dikali X sama dengan 80 dikali 25. Nih, kali silang ke sini, ini kali silang ke sini. Ya, Miss Devi hanya butuh nilai X-nya saja. Miss Devi tahu di sini nilai X-nya 80 dikali 25 dibagi 100. Miss Devi sederhanakan. Miss Devi akan sederhanakan ya. 25 dibagi 25 dapat 1, 100 dibagi 25 dapat 4. Oke, sekarang Miss Devi masih bisa bagi lagi. 80 dibagi 4 itu dapatnya 20. Artinya kalau ternaknya 100 maka makanannya akan habis dalam 20 hari. Isi jadi ya. Jadi tinggal kamu tulis saja jadi jika ternaknya menjadi 100 ekor ayam lagi maka persediaan makanan itu akan habis dalam 20 hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Brina, tidak yang lainnya? Tidak. Tidak. Oke, yang B itu sama. Yang B itu sama ya. Berarti pakai langsung yang ini saja. Kan dia pasti berbalik nilai. Tinggal buat 80 per berapa? Per berapa? 50. 50, pintar. Sama dengan X per 25. Tinggal kalian cari. Caranya sama seperti ini. Nanti ketemunya, kalau kalian mencoba, maka X-nya akan mendapatnya 40. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke, bisa Miss Devi lanjut ya. Nomor 2. Peter melihat sebuah peta provinsi Sumatera Tengah. Ia melihat jarak Pekanbaru ke Padang adalah 6 cm. Ini adalah apa? 6 cm? Ya, pintar. Jarak peta atau JP-nya 6 cm. Pada kenyataannya jarak yang ia ketahui adalah 300. Berarti jarak sebenarnya atau JS-nya itu ada 300 km. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak. Oke, yang ditanya. Yang A itu adalah skala. Yang B itu adalah jika JP-nya sama dengan 4 cm, JS-nya berapa? Oke, kita akan jawab ya. Kita akan dihitung atau hitung. Yang A dulu. Skalanya, berarti skala, ingat yang di bawah itu adalah yang berisi SS. Ini adalah JP, ini adalah S dikali JS. Ya. Berarti skala itu adalah JP per JS. JP-nya lihat 6 cm. JS-nya itu adalah 300 km.
Skala selalu satuannya adalah sentimeter. Ubah yang kilometer menjadi sentimeter. Maka 6 cm per 300 tambah nolnya sebanyak 5. Atau dikali 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini sudah dalam bentuk sentimeter. Miss Devi, pastikan bahwa kalian harus tahu bahwa skala itu depannya pasti 1. Ya, pasti 1. Sudah Miss Devi terangkan waktu ini ya. Karena dia akan mewakili 1 cm pada kehidupan kenyataannya. Ya, maka supaya bisa jadi 1 cm ini dibagi. Dibagi 6, ini juga dibagi 6. Ya, dapatnya ini 1 per 30 dibagi 6 itu adalah 5. Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasakan balik dia. 1 berbanding 5 juta. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke, Miss Devi langsung gang B ya. Yang B, perhatikan. Jika JP-nya itu adalah 4 cm, maka dengan menggunakan skala A, jadi skala pada yang nomor A. Yang ini, yang kalian sudah temukan. Tentukan panjang jalan sebenarnya. Berarti JS-nya yang ditanya. JS itu adalah JP per S. JP-nya lihat. JP-nya adalah 4 cm. Jangan pakai 6 cm. Karena dia bilang jika. Ya. Jadi 4 cm per 1 dibagi 5 juta. Langsung saja kita kalikan. 4 dikali 5 juta. Sama dengan 20 juta. Ini masih dalam bentuk sentimeter. Karena JP itu kan sentimeter. S juga sentimeter. JS itu harus dalam bentuk kilometer. Dia harus dibagi 100.000 atau dibuang nolnya sebanyak 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 200 km. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Jangan Miss. lupa. Tidak, Miss. Jangan lupa isi jadi. Jangan lupa isi jadi. Jadi tinggal kamu lihat di soal jadi, skala yang digunakan pada peta tersebut berapa. Jadi panjang jalan sebenarnya berapa. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada, Miss Devi akan lanjutkan ke nomor 3. Feni dan kakaknya pergi ke sebuah toko yang bernama Citra Collection. Feni memberi sweater seharga 285.000. Berarti barang yang pertama yang dibeli itu adalah sweaternya. Seharga 285.000. Sedangkan kakaknya membeli celana jeans seharga 400.000. Celana jeans seharga 400.000. Ternyata barang yang dibeli kakaknya mendapatkan diskon sebesar 5%. Berarti celana jeans ini ada diskonnya, yaitu 5%. Miss Devi singkat jadi CJ ya. Saat mereka membayar, toko tersebut mengenakan pajak 10%. Berarti ada pajak, yaitu 10%. Tentukan jumlah yang harus mereka bayar. Berarti yang ditanya adalah yang harus mereka bayar. Berarti Miss Devi akan hitung. Oke, yang pertama kali dihitung itu adalah berapa diskonnya. Ya, cara nyarinya adalah D sama dengan celana jeansnya, berarti 400.000, kamu kali dengan 5%. Atau langsung saja 400.000, kamu kali dengan 5/100. Coret nolnya sebanyak 2, coret nolnya sebanyak 2. 4 dikali 5 dapatnya 20. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kedua, harga celana jeans setelah diskon. Berarti 400.000 dikurang 20.000. Sama dengan 380.000. Ya. Sekarang yang ketiga, total belanja, jumlah belanjaan mereka ya.
Berarti 300 barangnya Feni itu adalah 285.000 ditambah 380.000. Kamu hitung belanjaannya ini. Ya, itu Miss Devi sudah menghitung mendapatkan 665.000. Ini baru belanjaannya, belum pajaknya. Yang keempat, hitung pajaknya. Berarti 665.000 P sama dengan pajaknya sama dengan 665.000 dikali langsung 10/100 karena 10% pajaknya. Ya, tinggal ini dicoret, sisanya dapatnya 66.500. Yang kelima, total mereka bayar. Dari nomor 3 ya. Jadi dari belanjaannya 665.000 tinggal ditambah dengan pajaknya 66.500. Hasilnya adalah 731.500. Isi tanda jadi ya. Jadi jumlah yang mereka harus bayar adalah segini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Siska akan meminjam uang di bank A sebesar 2 juta dengan bunga 10% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Siska jika ia meminjam selama 6 bulan dan 12 bulan. Hanya bunganya saja. Oke, nomor 4 kita buat diketahui itu adalah modalnya atau M-nya adalah 2 juta. Persentase bunganya itu adalah 10% per tahun. Yang ditanya itu adalah bunga selama 6 bulan. Lalu yang kedua, bunga selama 12 bulan. Kita akan hitung ya. Yang A. Ingat, kita hanya menentukan bunganya saja. Berarti B sama dengan persentase bunga dikali modal dikali waktunya. Persentase bunganya itu adalah 10% per tahun, berarti 10/100 dikali modalnya itu adalah 2 juta. Waktunya itu adalah 6 bulan, karena bunganya per tahun maka per 12. Ya. Ini tinggal dicoret 0,2, ini dicoret 0,2. Ini Miss Devi bagi langsung. Sorry. Pakai hitam aja. Ini kalian bisa bagi. 6 dibagi 6 dapatnya 1. 12 dibagi 6 dapatnya 2. 10 dibagi 2 dapatnya 5. Maka kamu tinggal kalikan 5 kali 2, 10. Hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dapatnya 100.000. Miss, kalau saya kaliin baru bagi nggak apa-apa. Itu cara kamu. Ya, kalau Miss Devi biar nggak ketemu hasilnya besar. Ya. Nah, sekarang ini yang kamu harus bayar. Kamu tinggal isi jadi. Jadi, bunga yang ditanggung oleh Siska jika ia akan meminjam selama 6 bulan itu adalah 100.000. Oke. Sekarang yang B. Bunganya kalau dia selama 12 bulan, berarti bunga sama dengan persentase bunga dikali modal dikali waktu. Oke. Bunganya berarti persentase bunganya kalian lihat 10/100 dikali tetap 2 juta. Waktunya lihat itu adalah 12/12. Atau kalian langsung saja tulis 1. Jadi nggak usah kali 12 ini. Boleh tulis begini atau 1. Kenapa? 12 bulan itu kan 1 tahun. Ini bunganya per tahun. Berarti nggak usah bagi 12 sebenarnya. Boleh tulis begini, boleh tulis begini. Kalau kalian tulisnya 12 berarti harus per 12. 12 dibagi 12 kan sama saja dengan 1. Ya. Biar simpelnya Miss Devi langsung tulis 1 saja. Kalau sudah pakai tahun, sama-sama tahun,
nggak perlu dibagi 12 ya. Tinggal kalian coret nolnya sebanyak 2. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. 10 kali 2 dapatnya 20. Hitung nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3. Berarti kalau dia 12 bulan bunganya 200.000. Tinggal kalian buat jadi bunga yang ditanggung oleh Siska jika ia akan meminjam selama 12 bulan adalah 200.000. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Yang lainnya? Tidak, Miss. Oke, Miss Devi mau tanya. Horizon ada pertanyaan? Tidak. Horizon? Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Silakan buka kameranya. Cecia ada pertanyaan? Tidak. Marvel ada pertanyaan? Enggak, Miss. Oke. Kelvin ada pertanyaan? Enggak. Enggak, oke. Kimi ada pertanyaan? Enggak, Miss. Karni? Tidak, Miss. Oke. Leo ada? Tidak. Oke. Emi ada? Enggak, Miss. Kenneth ada pertanyaan? Tidak, Miss. Brina? Tidak, Miss. Excel? Tidak, Miss. Grady? Tidak, Miss. Marvel, Kelvin, Kimi, Karni, kalian nggak open kamera, bisa dipindahkan ke waiting room atau bagaimana? Oke, perhatikan kisi-kisinya dengan latihan soalnya. Ya, sudah Miss Devi kasih kalian latihan soal. Jadi pelajari hal itu. Kenapa? Karena kisi-kisi yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian itu sudah mengarah ke soalnya Miss Devi yang Miss Devi barusan bahas. Terutama di nomor 1. Oke, sebentar. Nih, di sini ya, hati-hati. Kalau dia menambah ternaknya menjadi, artinya bukan 100 ditambah 80. Kalau nanti dia bilang, jika Pak Doni akan menjual ternaknya sehingga menjadi 50 ekor, berarti jangan dikurangin 50. Kalau ada kata menjadi, tidak perlu ditambah atau dikurangi. Tinggal langsung kalian memasukkan. Tetapi jika kalimatnya seperti yang B, jika Pak Doni akan menjual ternaknya sebanyak 30 ekor, berarti kalian kurangi yang awal dengan 30 ekor karena dia tidak kasih hasil akhirnya. Bedakan dengan yang A. Ya, hati-hati di nomor A dan di nomor B. Bisa jadi Miss Devi tulis semuanya menjadi, bisa jadi Miss Devi juga tulis semuanya untuk kalian hitung seperti yang B. Ya. Oke? Oke, Miss. Oke. Oke, Bisa Miss. kasih Miss Devi reaction kalau kalian sudah paham? Hi, everyone. Hello, Grady. Hi, Candice. Hi, Naomi. Hello. Hi, Brilia. Hi, Frederica. Hi, guys. How are you guys? Good? Okay, give me a thumbs up if you're good. Okay. You guys excited for Day Lift on the 30th? No? Oh, yeah. Brilia is hiding this also. Probably not. All right. Okay, so for those of you who can turn on your camera, please turn on your camera. For those of you who can't, let me know in the chat box below. You all know the drill. Okay? All right. So here's the deal, guys. Since I'm feeling a bit unwell today, so we're going to go through our material, and then we will form a group for your speaking project. Okay? And then you guys will do an activity in your workbook. Okay?
That's what we're going to do for today. Okay? Alrighty. Alright. Alright, so if you guys can open your book, page 260 and 261, that would be great. How was your Nyepi, guys? Was it good? Was it fun? Yeah. I watched the whole day, guys. And I did not feel bad about it. Okay, give me a thumbs up if you're already at that page, page 260 and 261, yeah? Okay, done? All right, cool. So you have several academic words there. You have resource, sustain, technology, and welfare, yeah? Resource means something such as land, minerals, or natural energy that exists in a country and can be used in order to increase its wealth. So if you're thinking about resource, means you're thinking about things that exist that can be used in order to increase wealth, yeah? For example, a waterfall is a natural resource. It makes power that can be turned into electricity, yeah? Next is sustain. The word sustain means make it possible for someone to continue to exist. Someone or something to continue to exist. That is what sustain means, yeah? So if you're sustaining something, it means you are trying to preserve something to continue to exist, okay? Next is technology, a combination of all knowledge, equipment, and methods used in scientific and industrial work. What comes to your mind when you think of technology? What comes to my mind is definitely Elon Musk. I don't know if you guys have heard of Elon Musk, but that's what comes into my mind every time I think about technology. Yeah, what comes to your mind when you guys think of technology? Ah, brilliant, video games, okay. Video games. The rest? Oh, Mark Zuckerberg. Yeah. Zoom class. Okay. Dude, Mark Zuckerberg though, he's so rich. He created Facebook when he was still in college, guys. Isn't that crazy? All right. So technology. Computers and cars are example of modern technologies. You use these machines daily. Yeah. Tesla, guys. Tesla. All right. All right. Next is welfare. When you talk about welfare, it means you're talking about health, comfort, and happiness. Yeah. When you talk about welfare, you're talking about health, comfort, and happiness. Okay. Trees are good for our welfare. They add to our health and happiness. How do you think trees add to our happiness? Do you guys think that trees add to your happiness? Yes? Okay. How? How does it add to your happiness? Because trees have different type of shapes and stuff, and I think like different shapes mean more unique stuff. Oh, okay. Yeah, and also I think I've read a research once that looking at greens, the color green is something. Yep. Makes you less stressed. All right. Okay. All right. What do you guys think? It reminds me of camping. Yeah. Do you guys like to go camping? Okay. Really likes to go camping. Who likes to go glamping? I like glamping better. You know, camping but more luxurious. Glamping. All right. Okay. So,
What do you guys think is the best technology ever invented? You guys can give me your answer in the chat box. Best technology ever invented. Light bulb. Wow. Internet. Anyone remembers who created the light bulb? Yeah, I think it comes as technology, electricity, right? Yeah, some sort. Yeah. Anyone remember who made the light bulb? Yes, Thomas Edison. Yes. He failed so many times, guys. All right. Okay, cool. Let's move on to the next one, which is your page 261. Yeah. Okay. You have word study. So we're talking about suffixes, guys. Suffixes. Okay. So you have suffixes IC, IST, and able. Okay. Remember that suffixes are words that you put at the end of a base word. Several letters that you put at the end of a base word. And it changes the meaning as well as the part of speech. Okay. So for example, you have IC, IST, and able. So let's say Democrat. Democrat is a noun. Now, if you add IC, it becomes democratic, which becomes an adjective. Yeah, it becomes an adjective. Another example, environmental is an adjective, right? Now, if you add IST, it becomes environmentalist, which is a noun. Last example would be sustain. Sustain is a verb. Now, if you add able, the suffix able, it becomes sustainable. Yeah, and that becomes an adjective. Okay, so verbs like the suffix don't only change the meaning, but it also changes the part of speech. Okay, all right. Who can give me another example of a word that either ends with the suffix IC, IST, or able? You can give me an example? Yeah, you guys can give me an example. Yeah, dependable. Very good. Dependable. Very good, Rina. Yes, dependable. And there are other examples. Words that ends in either suffix IC, IST, or able. Anyone? Nationalist. Very good. Yes, nationalist. Yeah. Another example would be understandable, right? Poetic. That's also an example. Yeah. All right. All right. Give me a thumbs up if you have no questions. All is relatively clear. All right. Amazing. Okay. Yep. All right. Cool. All right. Let's move on to the ever amazing grammar. Okay. All right. So with grammar, we're going to talk about imperatives and sequence words and phrases. Yeah. Imperatives and sequence words and phrases. Okay, so let's start with imperatives. So imperatives, there's 4 functions. Imperatives are used to first make a request, give a command, give directions, give instructions. Yeah, so imperatives are used to give a command, make a request, give directions. Okay. For example,
For example, when you want to make a request, you say this, please give me a shuffle, or give me the shuffle, please. Yeah, and making a command, be persistent, open your camera, for example. Yeah, or give directions, turn left. And then you have give instructions, for example, dig a hole as deep as the roof wall, or put the tree in the hole. Okay, those are an example of imperatives that is used to first make a request, second make a command, third give directions, and four give instructions. Yeah. What are the grammar rules? First, the subject is always you. Yeah, but it is not stated. You don't say the word you. Okay. And also, it uses please when you want to make a request. And it can come at the end, at the beginning, or at the end of a sentence. Yeah. As well as remember that it's always imperative is always in the simple present. Yeah. Always in the simple present tense. Okay. Now, who can give me an example? Make me a sentence using imperatives to, let's see, make a request. You guys can give me your answer in the chat box, yeah? Please wake me up tomorrow at, yeah. Tomorrow. Very good, Naomi. Yes, please wake me up. Yes. What about giving direction? Who can give me an example of an imperative that gives direction? Look to the right. Very good, Naomi. Yes. All right. All right, next. If you want to make a negative imperative, it's pretty easy. You just need to add do not or don't before a verb. Yeah. You use do not or don't before a verb. So for example, don't plant close to power lines or telephone wires. Yeah. Do not plant close to power lines or telephone wires. So you just need to use do not or don't to make a negative imperative. Okay. Before a verb. All right. Okay. If you have no questions, give me a thumbs up, please. All right. Amazing. Now, why don't we do practice 8? Yeah. Let's write the correct imperative to complete the sentences. Okay. So for example, number 1, wake up. We're going to be late. What about number 2? Please. Yes, very good, Rina. Please give money to help finance the event. Yes. What about number 3? Yes, very good. Rina and Naomi, very good. Help me, please, otherwise I won't finish on time. What about number 4? Put, very good, Naomi and Rina, very good. Put the cheese on the bread. What about number 5? Don't forget to study. Yes, very good. Yes. All right. Okay, let's look at the next one, yeah? Page 269.
sequence words and phrases. Okay. It is important to know the sequence or order of events. Sequence words and phrases, also called transition words and phrases, will help your reader follow your thoughts better. Yeah. Remember, this is also important for your speaking project. You need to use transition words. Yeah. Sequence words like first. If you have more than one point, you're supposed to say firstly, secondly, thirdly, or first, second, third, in order for your audience to follow you better. Yeah. To follow your thoughts better. All right, now in an imperative, you often use transitional words, okay? And you use comma after all the sequence words except for then, yeah? For the word then, except for the word then. Now, for example, first, comma, choose a side, then, without comma, dig a hole, next, unwrap the root ball, after that, comma, put the tree in the hole, then, without comma, fill in the space around the root ball. Finally, comma, water the tree. Yeah? So the word first, then, next, after that, then, finally is called sequence words or phrases. Yeah? Remember that ordinal numbers such as first, second, and third can also be used as a sequence word. Yeah? Okay. If you guys understand, give me a thumbs up, please. If all is clear. Okay, let's try practice A, guys. So we're supposed to number the list in the correct sequence or order. So order number 2 would be then turn on the stove. What about number 1? What would be the first order? Yes, very good, Naomi. First, put the butter or oil in a pan. Very good. What about number 3? What would be order number 3? Yeah, next, crack an egg in the pan. Very good, Naomi. Yes, very good. So first, put the butter or oil in the pan, then turn on the stove. Next, crack an egg in the pan. And what comes after that? Yes, after that, sprinkle salt and pepper on the egg. Very good. And then? Turn the gas. Yes, very good, Rina and Naomi. And then the last one is definitely finally remove the egg from the pan. Yeah. So the order is like this. First, put the butter or oil in the pan. Next, crack an egg in the pan. After that, sprinkle salt and pepper on the egg. Then turn the egg over. Finally, remove the egg from the pan. Yeah. So that is the order. Okay. All right, if you guys have no questions about the material for today, give me a thumbs up, please. Okay, amazing. Amazing, amazing. You guys are amazing. All right, awesome. All right, cool. Okay. All right. Okay, so I'm going to, before we go into the workbook, I'm going to make you guys form a group for your speaking project. Okay. How many students are here? 19 in total. 19 in total. 19 or I think one of us is absent, but I don't know who. Okay. 19, yeah. Okay. So I want you guys to form 3 groups. Each group will have 6 members. One group will have 7. Yeah. So I'm gonna give you guys time to form your group. Okay? Yeah, for your speaking project. I think it's better if you just choose. Really? Because
So then it could also increase our chances of like knowing each other and appreciating each other, even in every kind of situations, I guess. And that's because we're also already used with random teammates instead of choosing by our own. All right, okay. All right, then I'll choose. Okay, who wants to write it down for me? Okay, Naomi, cool. So you can get a piece of paper and a pen. Oh, wait. Why don't you just write in the chat box? It's fine. But to everyone, yeah? Okay, all right, let's see. Okay, first group would be Grady, Kenneth, Naomi, Axel, Brina, and Brilia. Yeah, I'm gonna repeat that for Naomi. The first group is Grady, Kenneth, Naomi, Axel, and Brina, and Brilia. Yeah. Next is let's see, Cecia, Frederica, Kelvin, Valerie, Harrison, and Leo. So Cecia, Frederica, Kelvin, Valerie, Harrison, and Leo. Okay, next, the last group, yeah. Rina, Kimmy, Carney, Kiswin, and Rina. Yeah, so Rina, Kimmy, Carney, Kiswin, and Rina. Yeah, I'm not sure who's absent today. So the one who's absent would go to the third group, yeah? I'll put in the third group. Naomi, your audio is very small. I think Amy is absent. Yeah, so Amy would be in group 3. Yeah. Okay. Four, five, six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Are you sure you have 19 students? Because that would be 18. Yeah. Whoa, okay. Okay. Marvel's not here. Oh, Marvel. Yeah. Marvel means in team 3. So then we're complete. 19. Yeah. Team 3 will have 7. Yeah. Yes, there we go. Yes. Okay. So Daya, this is your team. Make sure you write it down or you screenshot it. Okay. So team 1. Grady, Kenneth, Naomi, Axel, Rina, Brilia, and then team 2, Cecia, Erica, Kelvin, Valerie, Harrison, Leo, and team 3, Rina, Kimmy, Carney, Rina, Swin, Amy, and Marvel. Yeah? Yes. All right, now I want you guys to go to your groups and you guys will discuss what topic you would like to present. Okay? So it can be anything, the best topic, yeah, but make sure that's something that you guys are interested to talk about. Yeah? So go to your groups, either in WhatsApp, it's okay. Just make a WhatsApp group with your team members, and then discuss what you guys will, topic you guys will present. All right? Okay, you guys have until, okay, probably jam 11:15. Yeah? That's a sufficient time, right? For you guys.
That's a sufficient time to discuss your topic, right? Okay. All right. Go ahead, guys. Go to your groups and discuss, yeah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih bisa menikmati hari ini yang baru dan beraktivitas dengan baik. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran IPS. Biarlah Engkau memberkati, menolong kami, agar kami mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Harrison Cesia. Tolong aktifkan kameranya, Cesia. Cesia, Misirma panggil dari tadi. Cesia, panggilan terakhir, Cesia. Oke. Nah, anak-anak, sebelumnya itu kita sudah pelajari bersama apa itu masa praaksara, kemudian zaman arkaikum, periodisasi masa praaksara secara geologis ataupun arkeologis, ya. Kalau secara geologis itu ada zaman arkaikum, paleozoikum, mesozoikum, dan neozoikum atau kenozoikum. Kalau secara arkeologis itu ada paleolitikum, mesolitikum, dan neolitikum. Ya. Nah, itu sudah kita pelajari bersama. Tapi sekarang kita akan lanjutkan, ya, kita akan lanjutkan ke tradisi megalitik. Oke, sebelum Misirma lanjutkan ke tradisi megalitik, Misirma mau coba tanya dulu ke Grady. Masih ingat tidak penjelasan Misirma 2 hari yang lalu? Oke. 2 hari yang lalu mengenai apa itu zaman arkaikum. Grady, apa yang Grady ingat mengenai zaman arkaikum? Boleh buka buku, boleh. Zaman apa, Miss? Boleh. Zaman arkaikum pada saat masa praaksara itu apa kira-kira yang terjadi, atau bumi bagaimana keadaannya? Keadaan bumi itu masih panas. Apa permukaannya masih panas banget? Ya, bagus. Terima kasih Grady. Keadaan bumi masih sangat panas. Tidak ada kehidupan di atasnya, ya, karena saking panasnya. Itu di zaman arkaikum. Kalau zaman mesozoikum, Brina, gimana kira-kira keadaan bumi di zaman mesozoikum? Apakah masih sangat panas atau ada perubahan? Silahkan Brina. Sebentar. Sudah enggak terlalu panas. Lalu apa yang ditemukan di zaman mesozoikum, Brina? Dinosaurus dan burung. Dan burung. Oke, Brina mau menambahkan? Wina mau menambahkan? Adanya binatang kecil-kecil seperti munculnya reptil. Ya, munculnya reptil. Banyak ditemukan reptil. Kemudian Miss Irma coba tanya Kelvin. Kelvin, apa itu Jochen Modinger? Loh, kok ini semua off cam lagi? Adakah kendala kira-kira? Kelvin, apa itu Jochen Modinger, Kelvin? Apa?
Apa itu Jochen Modinger, Kelvin? Masih ingat? Enggak. Kelvin, dengar suara Miss Irma? Dengar. Apa itu Jochen Modinger, Kelvin? Lupa. Lupa. Abrissos-Roch. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Paleozoikum? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan Abrissos-Roch? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan Paleolitikum? Terakhir, yang keempat, apakah yang dimaksud dengan masa praaksara? Apakah yang dimaksud dengan masa praaksara? Oke, tadi Miss Irma sudah berikan tugas, berikan soal 4. Jadi sekarang Miss Irma minta silakan dijawab, Kelvin. Apa itu yang pertama, soal yang pertama? Silakan dijawab, Kelvin. Soal yang pertama apa tadi? Loh, kamu nggak nyatet? Nyatet tapi acak. Apa yang dimaksud dengan Paleozoikum? Betul ya, anak-anak ya? Apa? Silakan. Zaman Paleozoikum, zaman yang udah ada tanda-tanda kehidupan. Oke, zaman di mana sudah ada tanda-tanda kehidupan. Oke. Yang kedua, Erika, silakan. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan yang nomor tempat 2. tinggal. Nomor 2. Yang nomor 2, Abrissos-Roch kan? Ya. Gua-gua yang dijadikan tempat tinggal untuk manusia purba. Oke. Lanjut soal nomor 3, silakan Brilia. Yang lainnya tolong aktifkan kamera. Leo, Harrison, Valerie, Kimi, Cesia. Paleolitikum adalah silakan Brilia. Soal nomor 3. Paleolitikum adalah saat zaman kehidupan manusia yang masih sederhana. Oke. Lanjut soal nomor 4, silakan Valerie. Apa itu masa praaksara? Masa manusia masih belum mengenal tulisan. Ya. Baik anak-anak, Miss Irma rasa semua sudah ya mengerti, memahami apa itu periodisasi masa praaksara dan pengertian dari masa praaksara. Jadi tidak ada lagi yang bilang tidak tahu, ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelumnya tolong Karney, Leo, Kimi, Cesia aktifkan kameranya. Miss Irma akan share screen. Kimi, Cesia, 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 Cesia. Oke, Miss Irma akan share screen. Kita akan melanjutkan apa itu tradisi megalitik. Tradisi megalitik, silakan baca yang keras Excel. Tradisi megalitik. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar.
Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ya, terima kasih Excel. Megalitik itu berasal dari kata mega, artinya litos, kemudian artinya besar, kemudian litos artinya batu. Jadi megalitik itu artinya batu besar. Ya, kemudian yang dimaksud dengan tradisi megalitik itu merupakan tradisi masyarakat saat itu yang mendirikan bangunan dari batu yang berukuran besar. Ya, tradisi tersebut muncul pada zaman batu dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat saat itu yang sedang berkembang, adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang. Itu tradisi megalitik. Kemudian kita akan lanjutkan jenis-jenis bangunan megalitik. Jadi masyarakat pada tradisi megalitik itu membuat hal-hal dari batu, ya, membuat barang-barang, benda-benda dari batu yang berkaitan tentunya dengan kepercayaan mereka saat itu, yakni memuja roh nenek moyang. Oke. Kemudian kita akan mempelajari apa saja sih yang dibuat masyarakat saat itu. Ya, yang pertama adalah menhir. Silakan Grady bacakan yang keras. Apa itu menhir? Baik. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan. Oke, terima kasih Grady. Yang lainnya tetap aktifkan kameranya. Menhir itu merupakan bangunan berupa batu tegak atau tugu yang dibuat berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Jadi masyarakat itu membuat dia bangunan seperti tugu batu, tugu yang tinggi, itu yang dipergunakan untuk memuja roh nenek moyang atau tempat peringatan untuk orang yang telah meninggal saat itu. Namanya menhir. Lalu yang kedua adalah dolmen. Silahkan Kenneth baca yang keras. Kenneth? 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 Ya, Miss. Silakan bacakan yang keras. Apa itu dolmen, Kenneth? Yang dolmen ya, Miss ya? Ya. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lainnya. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Ya. Yang kedua dibuat masyarakat saat itu adalah dolmen. Dolmen di sini merupakan bangunan meja. Jadi mereka membuat meja yang bahannya dari batu, itu terdiri atas batu lebar. Jadi kalian terbayang ya meja, atasnya itu batu yang lebar, lalu di bawahnya ada batu-batu kecil yang menopang meja tersebut. Nah, fungsi dolmen saat itu adalah sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur mereka. Itu dolmen. Ya. Lalu dengan tetap mengaktifkan kamera. Selanjutnya kubur peti batu, silahkan Naomi. Kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Ya, kubur peti batu. Yang ketiga masyarakat buat saat itu adalah kubur peti batu. Tentunya tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Lalu selanjutnya waruga, silakan Karni. Yang waruga ya. Ya. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil. Bentuknya yang kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Ya, yang selanjutnya adalah waruga. Peti kubur yang terbuat dari batu tapi ukurannya kecil.
Bentuknya kubus dan bulat. Banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Selanjutnya sarkofagus, silahkan Wina. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Ya, sarkofagus ini merupakan bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung. Jadi kalau tadi di Waruga itu seperti kubur batu tapi ukurannya kecil. Kalau sarkofagus ini kubur batu tapi bentuknya seperti lesung. Kemudian ada tutup di atasnya. Ya, biasanya sarkofagus ini ditemukan di daerah Bali. Selanjutnya punden berundak, Kimi. Punden berundak adalah bangunan yang bertingkat yang dihubungkan ledakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ya, punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Jadi bangunannya itu bertingkat-tingkat. Masyarakat saat itu dia membuat bangunan yang bertingkat-tingkat atau berundak-undak, makanya namanya punden berundak. Ya, lalu dihubungkan tanjakan kecil. Nah, tujuannya mereka atau masyarakat saat itu membuat bangunan bertingkat atau punden berundak adalah untuk tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka saat itu. Selanjutnya adalah patung. Silakan Cesia bacakan. Cesia. Silakan. Cesia. Halo Cesia. Cesia, unmute aja Cesia, sampaikan langsung. Apa itu patung? Silakan dibacakan. Halo Cesia. Yang lainnya apakah dengar suara Miss Irma dengan jelas? Dengar, Miss. Dengar, Miss. Oke, semua dengar jelas suara Miss Irma ya. Cesia, silakan Cesia bacakan patung itu apa? Patung, bentuk patung masih sama. Oke, Cesia. Oke, patung. Bentuk patung saat itu di tradisi megalitik itu sangat sederhana bentuknya ya. Umumnya berbentuk binatang atau manusia. Nah, Miss Irma rasa semua juga sudah tahu patung itu yang seperti apa, lalu yang seperti apa yang bisa dikatakan, oh itu patung ya. Nah, inilah anak-anak yang dibuat oleh masyarakat saat itu pada tradisi megalitik. Ada patung, punden berundak, sarkofagus, waruga, kubur peti batu, dolmen, dan juga menhir. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Miss. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Miss Irma yang bertanya. Marvel? Ya, Miss. Ya, Marvel. Tugu batu besar yang dipergunakan untuk tempat pemujaan roh nenek moyang itu apa namanya tadi Marvel yang Miss Irma jelaskan? Saya Oke, kalau begitu Miss Irma ganti pertanyaannya. Batu yang menyerupai hewan atau manusia yang dibuat oleh masyarakat saat itu disebut apa, Marvel? sorry Miss, coba ulang Miss. Oke, batu yang dibuat masyarakat saat itu yang menyerupai hewan atau manusia itu disebut apa? Ukiran. Ukiran, betul. Ada yang mau membantu menjawab? Barusan tadi kita bahas bersama. Ada yang mau membantu? Brina, silakan Brina. Patung, Miss. Ya, patung. Ya. Apa Marvel? Coba ulangi. Patung. Ya, patung. Batu yang dibuat oleh masyarakat yang menyerupai hewan atau manusia itu namanya patung. Ya.
Terima kasih. Kemudian Carney, bangunan bertingkat-tingkat yang dibuat oleh manusia saat itu tujuannya untuk memuja roh nenek moyang, itu disebut apa, Carney? Punden. Ya, punden berunda. Ya, oke. Selanjutnya, Cesia, sudah dengar suara Miss Irma lagi, Cesia? Cesia, 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 Cesia. Oke, selanjutnya Rena. Peti batu atau kubur batu yang bentuknya seperti lesung dan ada tutupnya itu disebut apa, Rena? Sarkofagus. Ya, sarkofagus. Kemudian satu lagi, Miss Irma tanya ke Valerie. Valerie, kubur batu yang bentuknya kubus dan bulat yang ukurannya kecil disebut apa, Valerie? Warga? Ya, waruga. Oke. Dan tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Bye, Miss. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you.